Hai Teens, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di episode kali ini ada Nabil. Dan saya Nadif. Sebelum kita mau mengenalkan narasumber kita, Pak Latif. Oke, assalamualaikum Pak Latif. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Kita di sini Alhamdulillah, mau sehat. nanya-nanya tentang Maulid Nabi nih Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak pengertian Maulid Nabi itu? Oke, pengertian daripada Maulid Nabi. Iya, Pak. Jadi pengertian Maulid itu ada yang menyebutnya Maulid, ada juga yang menyebutnya Maulud. Jadi fonemnya antara I dan U ya. Ada yang menyebutnya Maulid, ada yang menyebutnya Maulud. Sebenarnya dua-duanya punya pengertian. Kalau Maulid pengertiannya arti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, ya kan? Jadi Maulid itu berarti memperingati hari kelahiran, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahun Hijriahnya waktu itu belum ada. Tahunnya tahun gajah karena ada peristiwa Raja Abraha bersama tentaranya mau menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah, ya. Itu di dalam surat Al-Fil kan ada itu ya. Nah, kemudian ada yang menyebutnya Maulid. Pengertiannya Maulud itu kalau tadi Maulid, kalau Maulud itu tempat kelahiran. Jadi tempat kelahiran Nabi di mana? Di Mekah. Jadi itu sama-sama aja. Itu dari pengertian dasarnya antara Maulid dan Maulud. Karena ada masyarakat menyebutkan dua macam itu. Ada menyebutkan Maulid, ada menyebutkan Maulud. Nih Pak, Maka disimpulkan Ya. bahwa Maulid itu adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. nih saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau di SMA Yapenda nanti ada acaranya nggak sih tentang memperingati Maulid Nabi gitu? Kalau di SMA Yapenda itu sudah masuk agenda dari Rohis setiap tahun kita selalu memperingati dan tahun ini kita sudah sedang merencanakan untuk diadakan Maulid di SMA Yapenda setiap tahun. Kalau tahun ini kan secara nasionalnya kalau tidak salah tanggal 19 ya. Tanggal 19 Oktober ya kan. Iya. Ya, bisa saja dia lebih duluan. 22. Rencana kita tanggal 22 Oktober akan diadakan kegiatan Maulid di Yapenda. Kalau saya boleh nanya lagi nih, itu pas Maulid Nabi itu dihadiri sama siapa aja Pak? Ada misalnya kayak ada ustadz kah atau siapa? Biasanya kalau untuk kegiatan Maulid itu yang menghadiri itu ya pertama bapak dan ibu guru di sekolah, ya. Kemudian biasanya juga pimpinan wilayah setempat seperti RT, RW. Ya. Nah, karena ini kita masih dalam keadaan masih COVID ya, masih COVID. Jadi mungkin untuk sementara kita paling anak-anak siswa aja sama guru-guru di sekolah. Kita belum berani untuk mengundang orang luar karena kita tetap masih protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Saya mau nanya nih Pak, Ya. kegiatan kalau di acara Maulid di SMA Yapenda biasanya apa aja Pak? Kegiatannya? Kegiatan Maulid itu biasanya gini. Jadi kita sebenarnya juga kegiatan itu bukan hanya terfokus pada menceritakan tentang biografi Rasulullah ya. Tapi kita juga kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan, kemudian kegiatan biasanya antar kelas ya, kegiatan lomba antar kelas. Cuman karena tahun ini bukan tahun ini ya, tahun kemarin sama sekarang ini kita masih dalam keadaan COVID. Jadi untuk melaksanakan kegiatan yang lain itu belum bisa, kecuali mungkin tausiah biasa ya. Kita mengundang ustadz, mengundang dai untuk menceritakan tentang Maulid Nabi. Tujuan dan manfaat memperingati kegiatan ini apa aja sih Pak? Oke. Manfaat dari kegiatan Maulid Nabi itu adalah ya bagi kita umat Islam tentu saja ya kan. Nabi Muhammad itu kan panutan kita ya. Nabi Muhammad itu kan yang mengajarkan kita tentang ajaran yang benar. Oleh karena itu manfaat bagi kita adalah kita mengikuti suri tauladan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Contoh Rasulullah apa? Umpamanya Rasulullah mencontohkan kita ya harus salat 1 hari 5 kali. Ya kita salat 5 kali dalam 1 hari, ya kan? Iya, benar. Kemudian contoh yang berikutnya adalah yang paling menonjol dari Rasulullah adalah beliau mencontohkan akhlak yang baik, ya, bersikap yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Bahkan jangankan sesama muslim, sesama orang yang tidak seagama saja kita diajarkan untuk berbuat baik dengan mereka. Iya. Jadi disitulah kepribadian Rasulullah. Ya. Oke nih Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi Terakhir nih ya, Pak. adalah kita mengambil suri tauladan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nih, terakhir nih Pak. Pak Latif ada pesan nggak nih untuk semua yang dengerin podcast ini? Ya, pesan Pak Latif adalah kalian semuanya adalah kita sebagai umat Islam tentu saja harus suka tidak suka, senang tidak senang, harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang menjadi pedoman kita adalah tentu saja adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah hukum dasar kita, dasar hukum kita untuk melakukan ajaran agama ini dengan benar. Ya, makasih ya Pak. Konsekuensinya harus seperti itu. Ya, oke, makasih ya Pak. Untuk pesannya kalau gitu kita ngobrol sampai sini dulu aja Pak. Makasih banyak untuk semua yang udah mau dengerin, dan makasih juga sekali lagi untuk Pak Latif untuk waktunya ya. Oke, terima kasih sama-sama. See you di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.